Hai, Assalamualaikum. Jadi hari ini insya Allah kita akan unboxing lagi. Jadi suami itu bilang, kok kayaknya tanaman ini masih sedikit ya, beli lagi deh gitu. Jadi kayak aku kan jadi nggak enak ya kalau misalnya nggak beli udah disuruh gitu kan, malah nggak beli kan jadinya nggak enak. Maka akhirnya aku dan seperti biasa aku pakai kurir bilangnya ya, jasa pengiriman. Oke, pakai jasa pengiriman kesayanganku yaitu EJNE. Kenapa? Karena aku udah nyobain berbagai jasa pengiriman. Kalau khusus untuk tanaman ya, yang aku rasa cepat nyampenya. Jadi aku ini kemarin pesan hari Kamis, nyampe hari Sabtu. Ya kalau misalnya dari Jawa ke Makassar paling cepat memang segitu. Tapi kalau aku pakai jasa pengiriman lain itu nyampenya bisa kayak 7 hari bahkan sampai 11 hari. So aku biarpun sebenarnya ini nggak dapet kayak diskon pengiriman gitu, nggak dapet kayak subsidi ongkir gitu, aku tetap memutuskan pakai JNE. Karena kenapa? Aku nggak mau bertaruh tanamanku mati. Nah ini adalah edisi khusus tanaman rambat. Kita langsung buka aja ya karena mumpung anak-anak lagi tidur lagi. Tadi aku udah pegang-pegang, ini sebenarnya sudah disemprot, cuma aku harus nunjukin kan supaya teman-teman nanti kalau unboxing juga ingat kalau ini harus disemprot dan temennya juga harus I'm sorry. Kita langsung aja buka paketnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini perlu hati-hati karena kemarin aku clumsy, aku hampir memotong tanamannya. Pilih yang mana dulu ya ini ya. Oke, aku bakal ngasal random ngambil ya. Besar banget daunnya. Oke. Ups, angkut. Oh, dia ada seluruhnya ternyata. Tanaman pertama adalah sirih keraton. Lihat deh tekstur daunnya, dia ternyata lembut-lembut gitu, bludru, terus dengan warna yang kayak wayang ya, keren banget. Dan setauku ini dia tergantung dengan simat ya, makin kena simat dia makin mencolok warnanya. Dan aku banyak banget baca kalau ini tuh sebenarnya susah dirawat, dia sangat butuh humidity yang tinggi. Aku pernah ngerawat sirih aja, aku tuh sirih hijau aja menurutku itu cukup susahnya karena dia nggak boleh kering, sama sekali nggak boleh kering, dan dia sangat suka humidity yang tinggi. Makanya aku sebenarnya agak khawatir, tapi aku juga tertantang pengen ngerawat ini. Nih kayak gini nih, daunnya gede banget kan tuh. Wah, daunnya gede banget. Ada sih, nah ini kayak gini nih. Wah, memang sih ini agak layu, cuma bisa dimengerti karena memang aku tahu sirih ini itu nggak tahan dipaketin. Dia nggak kayak philodendron yang kayak hardy gitu, kayak susah layu. Tapi kalau sirih itu gampang banget layu. Mudah-mudahan dia hidup di tangan aku. Tapi perhatiin dong daunnya, kelihatan kan? Dia agak kayak bludru gitu, nggak bludru sih, tapi lembut-lembut gitu, nggak kayak kalau sirih hijau itu kan dia licin gitu kan. Kalau ini tuh dia agak lembut, terus warnanya lihat, ini kalau kena cahaya matahari dia makin kelihatan banget. Aku bakal tampilin, aku di Instagram ada lihat, insya Allah aku tampilin sini. Itu tuh keren banget kalau udah rimbun, makanya aku jadi pingin banget tanaman ini. Oke, ini kok kayaknya lebih banyak dari yang aku order ya. Jangan dikasih bonus. Oke, kita buka aja tanaman yang kedua. Ini kayaknya tanaman bonus. Aku belum punya tanaman jenis ini. Ini kalau nggak salah Syngonium bukan sih? Ya kan? Syngonium kalau nggak salah. Aku tuh selama ini nggak punya Syngonium karena aku pikir dia mirip keladi. Tapi setelah banyak banget yang bilang ini tanaman bagus dan dia ternyata merambat seperti philodendron, aku jadi pingin coba punya, cuma belum aku pilih. Malah dibonusin. Cantik banget. Daunnya hardy ternyata, nggak selembek daunnya kaladium. Dan dia putihnya bergradasi gitu. Cakep, simple, cakep, elegan. Makasih ya seller. Aduh, sellernya baik sekali. Aku belum belajar sih gimana cara ngerawat Syngonium, cuma kayaknya bukan tanaman yang susah dirawat ya. Insya Allah mudah-mudahan aku bisa ngerawatnya. Kayak telinga kelinci ya. Ini adalah Syngonium pertama yang ada di tamanku.
dan aku suka banget, alhamdulillah. Oke, tanaman yang ketiga. Aku sebenarnya dulu udah punya, tapi mati karena root rot. Ini kesalahan aku sih, media tanamnya waktu itu nggak terlalu bagus. Dan sekarang aku beli lagi karena siapa? Karena Burina ngasih tahu aku kalau tanaman favorit dia tahun 2020 itu adalah Epipremna manjula, sirih manjula, atau yang bilang sirih keong, ada juga yang bilang sirih balon. Lihat deh daunnya. Jadi ngerti kan kenapa Burina bilang ini tanaman cakep banget dan masuk tanaman favoritnya. Daunnya tuh kayak ngembang gitu, kayak kerupuk kalau digoreng itu kan jadi merekah gitu kan. Terus warnanya ini lihat, mirip banget sebenarnya dengan sirih marble, cuma dia coraknya beda. Kalau marble itu coraknya lebih abstrak, kalau ini tuh lebih terstruktur dan masih seger tuh. Cantik ya. Oke, next. Tanaman yang keempat aku ambil di sini. Oke. Ini adalah ini nama sebenarnya adalah Senecio macroglassus. Lihat daunnya tuh. Ada yang tahu ini mirip daun apa? Yap, benar. Ini mirip banget dengan Hedera helix atau English ivy. Cuma dia daunnya itu lebih tebal dan ternyata mereka tuh beda. Biarpun sama-sama ivy, mereka tuh beda. Yang ini tuh dia masuk jenis mirip sukulen. Otomatis dia pakai media tanam yang mirip sukulen. Aku dulu ini udah pernah punya, cuma mati. Awalnya dia tumbuhnya bagus banget, cuma lama-lama mati. Aku pikir karena itu aku salah kenal tanamannya kan. Aku kira adalah Hedera helix. Jadi aku pakai media tanam yang enggak seporos sukulen dan kaktus. Jadi aku taruh media tanam biasa, lama-lama dia layu dan aku nggak ngerti juga dia aku nggak bisa propagasi dia, mungkin salah cara propagasinya. Nah, karena suamiku suka banget sama tanaman itu dan aku juga terkenang terus sama tanaman itu, akhirnya aku beli lagi. Ya, jadi jangan salah ya, ini ada yang mirip Hedera helix. Hedera helix itu dia masuk air purifying plants, dia bisa nyerap racun. Kalau ini adalah Senecio macroglassus. Aku nggak tahu dia punya kemampuan menyerap racun juga atau enggak, tapi yang aku tahu dia masuk sukulen karena bisa dilihat daunnya tebal. Banyak juga orang bilang ini adalah English ivy yang versi daun tebal. Padahal sebenarnya daun tebal dan daun tipis itu beda jenis. Yang satu ini Senecio, yang satu lagi itu adalah Hedera helix. No, Hedera helix itu masuk nama ilmiah bukannya? Aku nggak tahu juga sih. Cuma perhatikan deh daunnya cakep banget. Kayak apa ya? Kayak hati tapi tegas. Oh, kayak daun maple, I think. Kayak apa sih ini? Kayak spade. I don't know. Cuma unik bentuknya tuh, lihat. Nah, dan ini tuh daunnya tebel, begitu juga batangnya. Sebenarnya aku tertarik juga punya Hedera helix atau English ivy karena dia termasuk air purifying plants. Tapi ternyata karena banyak yang bilang itu prone dengan spider mites, aku jadi nggak berani dan aku pengen kembali ke sini. Unik banget kan bentuknya, dan masih seger. Ini di video sebelumnya aku udah nyebutin kalau ini masuk wishlist aku di tahun 2021. Ini adalah Tradescantia nanoa. Ada juga yang bilang cara bacanya adalah Tradescantia nanoa. Ungunya ungu banget. Ini berarti sellernya ngerawat dengan baik karena bisa dilihat tadi di Ciscus discolor itu, kalau misalnya kita nggak naruh tanaman itu dengan tepat, dia warna putihnya nggak akan kelihatan. Sama dengan nanoa ini, kurang simat, dia ungunya ini nggak bakal keluar. But can you see that? Ya ampun, akhirnya aku punya Tradescantia nanoa. Tapi kenapa daunnya gede banget ya? Nggak salah jenis kan ini? Kayaknya sih bener. Oh, dia daunnya ternyata lembut dan agak waxy mirip daunnya tadi Senecio macroglassus. Agak kotor sih ini kena media tanam, but it's okay. Bisa dibersihin nanti insya Allah. Daunnya masih seger banget, masih sehat banget, alhamdulillah. Warnanya ungu banget ternyata tuh. Oke, lanjut ke tanaman berikutnya. Dan ini tanaman terakhir ya. Aku ngintip dikit boleh kan? Tara! Philodendron
neon. Aku nggak tahu sih nama ilmiahnya gimana. Ada yang bilang ini adalah Philodendron cordatum neon, ada yang bilang ini adalah Philodendron hederaceum neon. But tahu nggak kenapa aku pesan tanaman ini? Itu adalah karena ini ada tunas barunya kan. Karena oops. Jadi dulu aku kira kedua tanaman ini adalah sama, tapi ternyata beda. Yang ini sirih neon, yang ini adalah Philodendron cordatum neon. Mereka berbeda. Biarpun bentuknya sama-sama neon, menurutku kita ceritain di video lain kali ya perbedaan antara dua tanaman ini. But sekarang ya itu aja dulu. Kita khusus bahas yang ini dulu ya. Yaitu yang kayak seger banget gitu, lemon ngejreng, bener-bener yang kayak warna neon disco gitu. Dan bentuknya itu seperti hati. Ini bisa dilihat tuh. Ini bisa ada hijaunya nggak ya? Maksudnya bisa ada corak hijaunya atau dia kayak full neon gitu. Cuma ngelihatnya aja ngingetin kita kayak jus jeruk gitu. Wah, cantik banget. Oke, habis udah semuanya. Aku senang banget, aku puas banget sama tanamannya. Nanti insya Allah aku tulis daftar nama tanamannya di bawah dan link aku belinya di mana. Siapa tahu ada teman-teman yang mau beli juga. Kalau teman-teman koleksi tanaman gantungnya apa aja, tanaman rambatnya apa aja, boleh di-share di kolom komentar. Tanaman rambat favoritnya apa, nanti insya Allah kita diskusiin. Insya Allah kalau aku juga bikin video tanaman rambat favorit ya. Oke, sebenarnya itu aja yang bisa aku share. Terima kasih sudah nonton, terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe. Aku minta maaf kalau misalnya aku ada salah ngomong atau aku ada salah kata-kata dan penyebutan. Aku juga masih belajar. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, saatnya kita masuk ke segmen komentar pilihan. Komentar pilihan yang terpilih kali ini adalah dari Mas Anang Wijaya. Inti pertanyaannya adalah kenapa kalau misalnya dari bonggol yang punya daun pancing itu nanti daun barunya lebih besar dibanding dengan bonggol yang gak punya daun pancing. Aku gak tahu sih secara keilmuan botaninya itu apa alasannya, tapi kalau dari pengalamanku dia dua sih yang mempengaruhi. Satu, memang kalau ada daun pancing itu otomatis dia bisa fotosintesis dan bisa menghasilkan energi yang lebih besar untuk nge-push daun barunya supaya lebih besar. Nah, alasan lainnya yang menurut aku juga penting adalah tingkat maturity dari bonggol. Makin gede bonggolnya, makin cepat daun barunya itu mencapai tingkat yang lebih matang. Itu menurutku sih. Terima kasih udah komen Mas Anang, ditunggu komentar dari teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.